Halo sahabat buruh, berjumpa kembali nih. Kira-kira tayangan apa lagi ya yang akan kita tayangkan di kanal berita TV-nya Buruh? Bagaimana jika hari ini kita mengulik sejarah kelam yang ada di negeri yang kita cintai ini? Nah, baiklah pemirsa, langsung saja kita tayangkan sejarah kelam pembunuhan 10.000 jiwa etnis Tionghoa di zaman penjajahan Kompeni Belanda. Kompeni Belanda banyak membunuh orang selama menjajah Nusantara. Salah satu kelompok masyarakat yang mereka bunuh adalah orang-orang Tionghoa di Batavia. Lebih dari 10.000 jiwa orang Tionghoa dibantai karena Kompeni Belanda merasa iri dan tersaingi, terutama dalam bidang perdagangan. Belanda mengamuk dan terjadilah huru-hara besar. Ribuan orang Tionghoa dibunuh dan banyak pula rumah serta bangunan mereka dibakar. Tragedi pembunuhan massal ini terjadi pada tahun 1740. Lokasi utama pembantaian adalah di seputar Kaliangke yang kini masuk dalam wilayah Jakarta Barat. Kala itu Kompeni Belanda berkuasa penuh di Batavia, terutama lewat kongsi dagangnya yang amat terkenal yaitu POC. Pada waktu yang bersamaan, arus imigrasi ke kota Batavia mengalir deras, termasuk pula datangnya orang-orang Tionghoa. Konon, orang-orang Tionghoa itu mempunyai budi pekerti yang ramah, sopan, dan suka membantu masyarakat pribumi khususnya Betawi. Kepada penguasa daerah, mereka cenderung patuh dan menaati peraturan yang berlaku. Selain itu, orang-orang Tionghoa juga memiliki keahlian berdagang. Untuk itu mereka mau membaur dengan warga pribumi. Rupanya ini membuat khawatir Kompeni Belanda. Kompeni takut tersaingi. Makanya berbagai cara pun mereka lakukan agar tidak bisa disaingi dan bahkan digeser oleh keberadaan orang-orang Cina itu. Kompeni Belanda melakukan intervensi terhadap warga setempat ataupun orang-orang Tionghoa. Belanda juga merekrut pamong praja untuk dijadikan kaki tangannya. Cara jahat kemudian dilakukan dengan mengadakan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang Tionghoa. Di akhir tahun 1739, sekitar 100 warga Cina ditangkap, mulai dari Bekasi hingga Tanjung Priuk. Merasa terusik, orang-orang Tionghoa mencoba melakukan perlawanan. Naasnya Belanda malah menjadi-jadi dan semakin kesal dan keki. Pada hasil rapat parlemen 26 Juli 1740 membuahkan resolusi berupa penangkapan secara terus-menerus terhadap orang-orang Tionghoa yang dianggap mencurigakan atau melawan kekuasaan Kompeni Belanda. Puncak dari kebencian Belanda itu meletuslah tragedi bengis berupa pembantaian massal yang didahului bentrokan antara orang-orang Tionghoa dengan tentara Belanda pada Oktober 1740. Secara biadab, Kompeni Belanda melakukan penyerangan terhadap orang-orang Cina yang berada di rumah. Begitu juga yang ada di kedai, di jalan, atau yang bersembunyi di beberapa tempat. Mereka tak memberi celah untuk lari dari kota Batavia. Mereka ditembak dan ditikam pada siang dan malam. Bersamaan dengan itu pula, ribuan rumah warga Tionghoa di kota Batavia juga dibakar dan barang-barangnya dijarah. Selama hampir 3 hari, api berkobar terus menghanguskan rumah-rumah dan semua isinya tersebut. Aksi pembantaian itu menewaskan setidaknya 10.000 orang Tionghoa. Mayat-mayat mereka bersimbah darah dan bergelimpangan di jalan-jalan, di kali, dan di kanal sehingga air kali berubah menjadi merah, terutama Kali Angke yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga Tionghoa. Dari peristiwa mengerikan inilah, kemudian banyak orang yang berpikiran nama Kali Angke berasal dari bahasa Tionghoa. Sahabat, cerita sejarah kelam ini sendiri ditulis oleh Zainuddin HM dalam buku Kisah-Kisah Edan Seputar Jakarta Tempo Dulu. Zainuddin juga mengungkap bahwa Kali Angke berasal dari dua kata bahasa Hokkien, yakni ang yang berarti merah dan ke yang berarti kali. Bagaimana sahabat, sudah mengerti kan sejarah terbunuhnya 10.000 orang Tionghoa? Sejarah kelam tersebut juga kerap disanding-sandingkan dengan nama Kali Angke. Lalu bagaimana pendapat sahabat?
Jawab di kolom komentar ya sahabat. Dan jangan lupa terus saksikan tayangan kanal Berita TV-nya Buruh, subscribe, share ke sahabat-sahabat buruh lainnya agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Sampai berjumpa lagi. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.